Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Rizky Nurina Nasution, CGP Angkatan 4. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sini saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau sering juga kita sebut dengan KHD. Pada fase ini, saya meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6, kemudian merajut pemahaman saya dalam rangkuman berikut. Yang saya percaya tentang murid dan kelas sebelum saya mendapatkan materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dahulu saya merasa kalau jika saja proses belajar mengajar, murid itu adalah objek. Keaktifan murid hanya dibutuhkan ketika mereka datang, diam, dan duduk. Tetapi, kadangkala ketika kita memberikan materi ataupun catatan yang banyak, mereka melakukan aktivitas mandiri tanpa kita sadari. Padahal semestinya murid adalah subjek, di mana keaktifannya dituntun hingga mereka bisa bereksplorasi. Tetapi setelah itu ada yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari filosofi pemikiran KHD. Dari pemikiran KHD saya dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang pendidik itu harus menuntun muridnya agar mereka memiliki minat dan bakat serta mengarahkan mereka. Kemudian ada lagi kuadrat alam dan kuadrat zaman. Kita tidak boleh terlindas oleh kuadrat ini, karena kuadrat alam dan kuadrat zaman akan membantu kita untuk memudahkan bagaimana mengajar seorang murid. Setelah itu, ada yang dikatakan dengan mengibaratkan diri seperti petani. Benih para petani itu beda-beda, tergantung bagaimana kesabaran kita dalam menjaganya dan membesarkannya. Demikian juga dengan murid. Murid harus dibujuk, harus dituntun. Tidak boleh dalam pemaksaan, di mana nanti kita akan berpoin pada berhamba pada sang anak, bahwa semuanya diorientasikan dan diutamakan adalah untuk anak. Yang bisa saya segera lakukan dalam penerapannya di kelas yaitu mengubah pola dan strategi pembelajaran di kelas. Yang itu tadi berkomitmen kepada pendidikan yang berorientasi pada murid. Mereka bebas mengeluarkan pendapat, mereka bebas bereksplorasi sesuai dengan aturan-aturan. Di mana nanti anak-anak itu kita arahkan agar mereka menemukan bakat, minat, dan memiliki karakter. Di mana kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi ingarso suntulada, menjadi teladan, inmadia mangun karsa. Kita ketahui bahwa inmadia mangun karsa ini adalah berbaur dan tidak lupa berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah tuturi handayani. Tuturi handayani di sini bagaimana kita bisa menjadi teladan sekaligus menuntun anak-anak. Di mana nanti menuntun peserta didik dalam menemukan, menyalurkan minat dan bakat. Kita bisa menerapkan konsep merdeka agar siswa dapat bersikap, dapat belajar sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian ini harus kita tuangkan dalam rencana program terstruktur, terencana, berkolaborasi, dan memiliki sumber daya dan potensi. Cukup sekian. Terima kasih.